Spoiler Jujutsu Kaisen, chapter 240. Chapter dibuka dengan flashback di mana para penyihir kubu SMA Jujutsu, Yuta, Kusakabe, Hakari, Mei Mei, dan Angel sedang berdiskusi untuk memberikan serangan kejutan kepada Kenjaku sebelum pertarungan Gojo melawan Sukuna berakhir. Angel berkata bagaimana jika Kenjaku yang akan menyerang mereka jika Gojo dikalahkan. Namun Hakari menjawab kalau hal tersebut tidak akan terjadi. Lalu Angel juga kembali berkata, bahkan jika mereka berhasil menang melawan Sukuna sekalipun, akan sangat sulit dan beresiko untuk langsung berhadapan dengan Kenjaku. Kusakabe berkata kalau Maki bisa saja menyerang Kenjaku saat lengah dan menghabisinya. Namun Kusakabe juga menambahkan akan sangat berbahaya jika mereka harus membagi kekuatan tempur sebelum mengalahkan Sukuna. Namun Angel langsung berkata kalau dirinya merekomendasikan Takaba seorang diri untuk dikirim melawan Kenjaku. Kusakabe dan Hakari meragukan saran Angel jika Takaba harus melawan Kenjaku sendirian. Angel kembali menjelaskan ada sesuatu yang mengerikan untuk teknik kutukan Takaba jika dirinya harus mengatakannya. Angel meminta tolong untuk tidak memberitahu hal ini pada siapapun, termasuk Takaba sendiri, karena teknik kutukannya. Dari perkataan Angel ini cukup menjelaskan kalau kebodohan Takaba lah yang membuat teknik kutukannya semakin kuat. Karena seperti yang kita tahu, teknik kutukan Takaba adalah komedian. Sebuah kemampuan yang memungkinkan Takaba untuk membuat imajinasi yang ia anggap lucu menjadi kenyataan. Kembali kepada duel Kenjaku melawan Takaba. Kenjaku melakukan serangan kepada Takaba menggunakan serangan roh kutukan kelabang. Namun sayangnya serangan tersebut tidak mempan kepada Takaba. Di sini Takaba malah seperti bermain-main dengan Kenjaku. Takaba lalu menyuruh Kenjaku untuk menggunakan kacamata hitam dan bandana Amerika yang membuat pilai terkuat malah terlihat konyol. Takaba seperti meledek Kenjaku yang kemudian membuat Kenjaku melepas kacamata dan bandana tersebut. Kenjaku melihat kalau teknik kutukannya benar-benar tidak bekerja pada Takaba. Kenjaku pun menyadari kalau teknik kutukan Takaba memiliki kemampuan untuk menciptakan fenomena di mana dia secara paksa mewujudkan imajinasinya. Kenjaku merasa pengetahuan dan pengalamannya selama ribuan tahun benar-benar tidak berguna melawan Takaba. Namun Kenjaku menambahkan meskipun dirinya tidak menyangka akan ada peserta cooling game seperti Takaba, di sini Kenjaku tetap berpikir positif. Ia menduga seberapa kuat sebuah teknik kutukan pasti ada kelemahannya. Takaba lalu bertanya mengapa Kenjaku melakukan semua ini. Kenjaku lalu bertanya balik, apa yang kau maksud dengan ini? Takaba menjawab bahwa Kenjaku membuat orang-orang saling membunuh satu sama lain dan membuat manusia menjadi roh kutukan. Kenjaku menjawab karena membuat orang saling membunuh itu sangat menyenangkan. Kenjaku mengatakan bahwa ini adalah kedua kalinya ia memberitahu kepada seseorang, jadi ia akan mempersingkat jawabannya. Bahwa alasan sebenarnya adalah keingintahuan Kenjaku tentang intelektual. Menurut Takaba, jika ada sesuatu yang lebih lucu, Kenjaku tidak perlu bersusah payah melakukan semua kekejaman ini. Dengan santai, Kenjaku hanya menjawab, mungkin, sambil tersenyum tipis. Takaba mengatakan bahwa di wajah Kenjaku tertulis sebuah kalimat buat aku tertawa. Kenjaku malah kebingungan mendengar perkataan Takaba. Dengan wajah serius, Takaba akan membuat Kenjaku tertawa, kemudian ia mengeluarkan humor bapak-bapak miliknya. Jangan menikah denganku, karena aku tidak akan menjadi wifi-mu. Kenjaku tidak tertawa sedikit pun dan malah menunjukkan wajah datar karena lelucon yang garing milik Takaba. Kenjaku tidak tertawa sedikit pun karena mengerti maksud lelucon Takaba. Kenjaku lalu menjelaskan kenapa lelucon Takaba tidak lucu dan malah membuatnya bosan, sehingga membuat Takaba menurunkan kepercayaan dirinya. Kenjaku langsung menyerang Takaba dengan sikutnya dan sukses mendaratkan serangan telak pada perut Takaba yang membuat Takaba terpental jauh. Takaba tidak menerima kritikan dari Kenjaku dan menyebut bahwa Kenjaku hanyalah orang yang belum pernah tampil di panggung pertunjukan. Meskipun Kenjaku tidak menganggap lelucon Takaba lucu, Takaba percaya bahwa akan ada orang lain yang tertawa mendengar lelucon Takaba. Kenjaku mulai menyadari syarat dari teknik kutukan Takaba adalah kepercayaan diri Takaba dan keyakinannya. Semakin percaya diri dan yakin Takaba, maka teknik kutukannya akan aktif dan semakin kuat pula.
Takaba sangat marah kepada Kenjaku dan masih protes karena Kenjaku yang mengomentari bahwa lelucon yang tadi tidak lucu. Ia lalu menantang Kenjaku dalam sebuah permainan membuat ekspresi wajah lucu. Dan jika Kenjaku tertawa, maka ia kalah. Namun di sini Takaba kalah karena Kenjaku bahkan membuat wajah yang lebih konyol daripada Takaba, yang membuat Takaba tertawa namun ia berusaha menahannya. Kenjaku kembali memukul Takaba, kali ini tepat mengenai wajah Takaba dan membuatnya kembali terpental jauh. Takaba mulai kehilangan kepercayaan dirinya dan berkata, kalau Kenjaku sepertinya memang lebih lucu dibanding dirinya. Namun Takaba juga masih menyemangati diri sendiri kalau dirinya juga lucu sambil merangkak maju. Akan tetapi, tak lama kemudian Takaba pun melihat mayat Hazenoki dan langsung kehilangan kepercayaan dirinya. Sepertinya Takaba baru menyadari kalau segila dan senyata inilah dunia penyihir Jujutsu. Takaba mulai merasa tidak mungkin untuk mengalahkan Kenjaku. Ia membelakangi Kenjaku karena ketakutan. Kenjaku mulai mendekati Takaba sambil menatap Takaba dengan wajah penuh penghinaan, sembari berkata, "Ada apa? Tertawalah, bukankah kau seorang komedian?" Namun, Takaba berpikir kalau hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan. Takaba juga sepenuhnya kehilangan kepercayaan dirinya. Karena pada momen ini, Takaba bahkan meragukan kenapa dirinya menjadi seorang komedian. Meskipun pengetahuan tidak bekerja melawan Takaba, namun kecerdikan Kenjaku lain ceritanya. Karena se-overpower Takaba saja, Kenjaku dapat dengan mudah menemukan kelemahannya. Namun, tetap chapter depanlah yang akan menjadi titik krusial untuk Takaba. Jika dirinya bisa mengembalikan kepercayaan dirinya, mungkin saja Takaba bahkan akan menjadi lebih kuat lagi.